Bima Sakti pastikan panggil pemain keturunan untuk Timnas Indonesia U17. Cerita Saine Patinama tahan air mata saat debut di Timnas Indonesia. Ayah Welber Jardim minta PSSI hubungi Sao Paulo untuk pemanggilan Timnas U17. Daftar pemain abroad untuk Timnas U17 Indonesia segera dikirim ke Bima Sakti. Bima Sakti buka suara usai dikritik netizen setelah jadi pelatih Timnas Indonesia U17. Saine Patinama ingin pensiun di klub Liga 1 Indonesia. Bima Sakti pastikan panggil pemain keturunan untuk Timnas Indonesia U17. Bima Sakti pastikan bakal panggil pemain keturunan untuk perkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Bima Sakti bakal menukangi Timnas Indonesia U17 di ajang kelas dunia tersebut. Dalam mempersiapkan turnamen, Bima Sakti pun akan menggelar pemusatan latihan atau TC. Namun pelatih berusia 47 tahun ini mengaku akan melibatkan para pemain keturunan yang tersedia. Bima menuturkan bahwa pemain keturunan tetap akan diberi kesempatan menunjukkan kemampuannya. Saya ingin memberikan kesempatan untuk semua anak bangsa yang di Indonesia maupun luar negeri. Yang pasti tetap ada sejarahnya, entah itu orang tuanya atau bapak atau ibunya itu ada darah Indonesianya. Dan memiliki paspor Indonesia gitu, kata Bima Sakti. Lebih lanjut, Bima mengatakan saat ini pihaknya sudah berkomunikasi dengan keluarga pemain bersangkutan. Namun pelatih yang membawa Timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 itu masih bungkam soal nama pemain yang akan dipanggil. Cerita Saine Patinama tahan air mata saat debut di Timnas Indonesia. Saine Patinama bercerita soal debutnya di laga Timnas Indonesia versus Argentina. Ia mengaku menahan air mata di detik-detik menjelang laga dimulai. Pemain naturalisasi itu diturunkan sebagai starter dalam laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 Juni lalu. Darah Indonesia yang mengalir dari ayahnya seketika muncul saat mengenakan seragam Timnas Indonesia dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sayang ayahnya tak menyaksikan momen tersebut karena telah dipanggil Yang Maha Kuasa 7 tahun lalu. Saya merasakan sangat emosional saat itu. Saya memperhatikan kondisi sekitar dan menyadari telah melalui jalan yang panjang. Saya tahu ayah sangat bangga padaku, kata Patinama menceritakan momen menahan air mata saat debut di Timnas Indonesia. Ia mengenang sampai harus bolak-balik ke Indonesia untuk mengurus berbagai dokumen yang diperlukan. Banyak waktu, pikiran, dan tenaga yang dikorbankan dalam proses itu. Wacana menaturalisasi Patinama sudah muncul sejak Februari 2022. Saat itu PSSI mengungkapkan ciri-ciri pemain keturunan incaran yang mengarah ke Patinama. Prosesnya sangat kompleks, April tiba-tiba sudah masuk ke Juni ke Oktober, lalu tak terasa sudah 1,5 tahun mengurusnya. Saya harus menyediakan semua dokumen termasuk sertifikat kelahiran ayah, ucap Patinama. Ayah Welber Jardim minta PSSI hubungi Sao Paulo untuk pemanggilan Timnas U17. Ayah Welber Jardim, salah satu pemain keturunan yang membela Sao Paulo, membeberkan adanya panggilan Timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia tengah bergegas membentuk tim yang akan berlaga di Piala Dunia U17 2023. Salah satu usaha pasukan Bima Sakti juga adalah memanggil para pemain keturunan dan pemain yang berkarir di luar negeri. Kami sudah menyiapkan nama-nama pemain diaspora yang memiliki paspor Indonesia. Kata Hamdan Hamedan, kita sebagai tuan rumah harus memberikan yang terbaik, tidak hanya venue, tapi mempersiapkan tim sebaiknya, tambahnya. Satu nama yang santer dikabarkan bakal dipanggil adalah Welber Jardim atau yang bernama lengkap Welber Scott D. Halim Jardim. Ayah Welber, Elisa Ngelo, berharap PSSI mengirim permintaan langsung ke Sao Paulo sebagai klub yang memiliki Welber. Hal ini dikarenakan Welber juga tengah berkompetisi bersama Sao Paulo U17 sehingga tak mungkin ia ikut TC Timnas U17 Indonesia tanpa sepengetahuan klub. Daftar pemain abroad untuk Timnas U17 Indonesia segera dikirim ke Bima Sakti. Tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora dan kepemudaan Hamdan Hamedan menyebutkan bahwa pihaknya sedang mencari daftar pemain yang berkarir di luar negeri untuk Timnas U17 Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda Asia saat ini sedang bergegas dalam mempersiapkan tim.
Pasalnya mereka akan tampil pada Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Waktu persiapan yang mepet membuat pelatih Bima Sakti akhirnya mendapat bantuan. Sintayong dan Indra Syafri akan diterjunkan untuk mencari pemain untuk timnas. Dia menegaskan bahwa pemain-pemain yang disapkan memiliki kualitas dan akan membantu timnas U17 Indonesia dari tim kami. Kami sudah memiliki beberapa nama diaspora Indonesia yang bermain di level kompetitif. Ada yang di Brasil, Belanda, dan Spanyol, tim kami terus mencari, kata Hamdan Hamedan. Sementara itu, setelah daftar pemain terkumpul, maka mereka akan menjalani pemusatan latihan. TC ini nantinya akan digelar di Eropa jelang Piala Dunia U17 2023. Tujuannya agar skuad Garuda Asia memiliki akses yang mudah untuk mencari lawan uji coba. Bima Sakti buka suara usai dikritik netizen setelah jadi pelatih timnas Indonesia U17. Bima Sakti mengaku tidak baper dengan komentar negatif warganet. Seperti diketahui, penunjukan Bima Sakti menuai kritik dari netizen karena ia dianggap belum layak menukangi skuad Garuda Asia di ajang bergengsi seperti Piala Dunia. Warganet meragukan kemampuannya lantaran gagal meloloskan timnas Indonesia U16 ke Piala Asia U17 2023. Selama ini saya tidak pernah baper, tahu sendiri kan dari zaman dahulu bagaimana, tapi saya tidak baper dan menilai positif saja, ujar Bima Sakti saat dihubungi awak media. Bima Sakti pun tidak ingin terlalu memikirkan kritikan dari netizen. Fokusnya saat ini ialah bekerja maksimal buat timnas Indonesia U17. Saya tetap fokus ya dengan penunjukan saya sebagai pelatih. Ya kami kerja saja, yang penting saya amanah. Artinya tidak ada pemain titipan, tidak jujurlah gitu, imbu pelatih berusia 47 tahun ini. Saine Patinama ingin pensiun di klub Liga 1 Indonesia. Bek timnas Indonesia Saine Patinama membuka peluang untuk bermain di tim Liga 1 jelang akhir karirnya di sepak bola. Saine saat ini bermain untuk tim asal Norwegia Viking FK. Bersama klubnya tersebut, dia cukup menjadi andalan, bahkan musim ini Saine hanya absen dalam satu laga karena mendapatkan kartu merah. Pemain berusia 24 tahun ini juga baru merasakan debut bersama skuad Garuda di FIFA Matchday bulan Juni lalu. Menariknya, dia ingin menutup karirnya di salah satu klub asal Indonesia. Ketika saya sudah lebih tua, saya ingin menyelesaikan karir saya di Indonesia. Dengan bermain sepak bola di sana selama beberapa tahun, kata Saine Patinama dilansir dari laman Voetbalzone. Pemain kelahiran Belanda ini menegaskan bahwa saat ini dia akan fokus berkarir di Eropa. Apalagi usianya masih cukup muda dan masa depannya masih panjang. Dia menegaskan akan bekerja keras demi mendapatkan karir terbaik di Eropa. Sementara itu, Saine juga menceritakan debutnya saat bertanding melawan Argentina pada 19 Juni lalu. Tepatnya saat dia beberapa kali melakukan duel dengan Nahuel Molina. Saya pikir dia terikat kontrak dengan Atletico Madrid. Itu adalah duel-duel yang sangat bagus. Anda belajar banyak dari mereka. Setelah pertandingan, kami dan para pemain juga berfoto bersama Presiden Indonesia, pungkasnya.